Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rusefah dimanapun Anda berada. Setiap manusia pada hakikatnya diberikan kesempatan oleh Allah dikandung dan dilahirkan selama 3 kali. Yang pertama, manusia dikandung dan dilahirkan oleh ibunya masing-masing. Sedangkan yang kedua, manusia dikandung dan dilahirkan oleh Allah melalui bulan suci Ramadan. Pada kandungan pertama, Nabi menjelaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Seiring dengan perjalanan hidupnya, tidak sedikit manusia yang terjerumus dalam kemaksiatan. Padahal ketika manusia kembali kepada Allah, diharapkan dia juga dalam keadaan fitrah, dia juga dalam keadaan suci, agar dia kembali ke tempatnya yang semula, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar manusia kembali kepada kesucian, agar manusia kembali kepada fitrah, Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk dikandung dan dilahirkan pada kandungan dan kelahiran yang kedua. Kapan, siapa, atau di mana kita dikandung dan dilahirkan pada kandungan yang kedua? Kita dikandung dan dilahirkan pada kandungan yang kedua adalah ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya di akhir Ramadan nanti, barang siapa yang ia berpuasa dengan baik, ia berpuasa dengan benar, sesuai dengan tuntutan fikih yang diajarkan, sesuai dengan teladan Rasulullah yang disampaikan, maka orang itu ketika ia berpuasa, kemudian menjalankan anjuran-anjuran amalan-amalan yang sangat dianjurkan selama berada di bulan suci Ramadan, maka ia di akhir Ramadan kembali kepada fitrah, kembali kepada suci. Rasulullah menegaskan, kal yauma waladathu ummuh, maka dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Kalau pada kandungan yang pertama manusia secara fisik kualitasnya ditentukan oleh ikhtiar ibunya masing-masing, namun pada kandungan yang kedua kualitas ia dilahirkan ditentukan oleh puasanya masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita berpuasa dengan baik, berpuasa dengan benar, bukan saja menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi ketika kita berpuasa, bagaimana kita berusaha menjaga diri dari segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Menjaga diri dari segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa inilah yang menjadikan kualitas, kesucian, kefitrahan puasa setiap manusia. Kalaulah puasa kita hanya sekedar menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, maka banyak manusia yang sanggup melakukannya. Bahkan bukan saja manusia, tetapi banyak hewan atau binatang yang bisa melakukannya. Dalam kehidupan kita diingatkan bermuhasabah dengan puasa-puasanya makhluk-makhluk Allah yang lain. Seperti misalnya puasanya ular. Ular dengan usianya masing-masing, maka untuk mempertahankan agar dirinya tetap kuat, dirinya tetap muda, maka dia harus berpuasa. Sehingga dengan puasanya itu dia bisa mengganti kulitnya, atau dalam bahasa Jawa dia nelungsumi. Namun ular ketika ia belum puasa ataupun ular ketika sudah berpuasa, tabiatnya tidak berubah. Dia kembali rakus, dia kembali menghalalkan segala cara untuk mempertahankan hidupnya. Itulah ular. Berbeda dengan binatang atau makhluk Allah yang lainnya yang bernama ulat. Ulat juga salah satu binatang yang sangat rakus. Bahkan ketika ia berada di dedaunan, ulat itu bisa memakan habis seluruh daun-daun yang ada. Tetapi ketika ulat itu bertaubat, ulat itu bosan dengan kehidupannya yang rakus, dia pun kemudian berpuasa. Dan puasa yang dilakukan oleh ulat secara totalitas, dia membungkus diri dalam kepompong, tidak terpengaruh dan tidak mempengaruhi kehidupan dunia. Dia berkonsentrasi penuh untuk mengharap ridho Allah, mengharap ridho Tuhannya, agar dia berubah menjadi binatang lain yang lebih bermanfaat, yang lebih berguna. Maka kemudian ketika ulat itu selesai berpuasa,
dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Sungguh pemandangan muhasabah yang mengajarkan kepada kita bertolak belakang dengan puasanya ular. Ulat ketika ia belum berpuasa, ia makan segala sesuatu yang dimakan dengan rakus, dengan serakah. Tetapi ketika ulat sudah berpuasa, dia berubah akhlak, berubah karakter. Dia menjadi binatang yang sangat mempesona. Ia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kemudian ia berubah makanannya menjadi makanan yang manis. Dan dia membantu putik untuk menjadi berbunga. Dan kehidupannya menjadi indah. Pemandangannya menjadi menyenangkan. Itulah puasa yang mestinya diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi la'allakum tattaqun. Akan tetapi manusia adalah manusia. Dia bukan ular dan dia bukan ulat. Maka tabiat manusia yang punya salah, yang punya dosa, punya kebaikan, punya pahala. Maka sebaik-baik manusia adalah bukannya manusia yang ia seperti ular, bukan pula ia seperti kupu-kupu, tetapi jadilah manusia yang bisa memanusiakan manusia. Jadilah manusia yang memiliki kodratnya sebagai manusia. Dia berbuat baik, dia berbuat salah. Namun manusia yang sadar akan kesalahannya, dia bermuhasabah, dia mohon ampun kepada Allah, dia minta maaf kepada sesama. Itulah menjadi karakter, ciri-ciri orang yang bertakwa, wal'afina 'anin nas. Dia saling memaafkan, dia saling menghormati, dia saling memuliakan. Masalah kekurangan, kelemahan yang ada pada diri manusia adalah sifat manusia yang mungkin susah sekali untuk kita hindarkan. Tetapi ketika kita sadar melakukan suatu kesalahan, menyadari kita berbuat dosa, berbuat maksiat, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera kita wal'afina 'anin nas. Sahabatku, jamaah Rusaifah dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan filosofi puasa ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Bukan saja ketika kita berada di bulan puasa, tetapi ketika berada di bulan-bulan biasa sampai bulan puasa nantinya datang lagi kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.